Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, comment, share, and like terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Takengon membutuhkan waktu 3 tahun. Artinya lebih cepat dari enang-enang ke Takengon. Dari sisi waktu, kesulitan tertinggi selama pembangunan jalan tersebut adalah dari Biren ke Enang-Enang. Dikarenakan teknologi yang Belanda gunakan saat itu masih memakai alat-alat sederhana. Dari berbagai foto yang diperoleh dari sumber dan literatur, umumnya masih memakai alat yang sangat sederhana seperti cangkul, pahat, linggis, dan pangki. Ketika awal pembukaan jalan ditemukan batu besar, maka lokasi di sekitar batu dibersihkan dulu. Lalu setelahnya, di sekeliling batu dibersihkan. Kemudian, kemiringan dan jalur jalan sudah tepat, maka baru kemudian batu itu dipecahkan dengan pahat dan linggis. Saat jalan tersebut akan dibangun, politik Belanda sudah berubah. Kalau sebelumnya politik Belanda dikenal dengan politik David and Ampera atau politik pecah belah, pada masa pembangunan jalan tersebut sudah lebih persuasif. Mereka sudah memakai Blijven Besturen atau ekonomi daerah atau otonomi daerah. Saat berencana membangun jalan tersebut, pihak Belanda menemui pimpinan daerah setempat, yaitu para reje di kawasan itu. Menurut informasi yang diperoleh, ada 5 reje yang dijumpai oleh Belanda saat itu. Mereka adalah Reje Bukit, Cik Bebesen, Raja Siah Utama di Teweren, Peti Amang di Gayolues, dan Reje Linge. Namun, Reje Linge tidak berhasil mereka temui. Kepada reje ini, Belanda mengajak mereka untuk berdiskusi terkait pembangunan jalan tersebut. Saat itu, Belanda mengusulkan 2 alternatif jalur transportasi, yaitu pembangunan jalan dan rel kereta api. Ternyata, usulan pembangunan rel kereta api ditentang atau tidak disetujui oleh
pilu di balik pembangunan Jalan Gayo. Jembatan Enang-Enang adalah jembatan paling canggih pada saat itu. Sampai saat ini kekuatan dan kokoh jembatan tersebut masih terlihat. Kalau kita jalan dari arah Biren, kita masih bisa melihat 2 buah tugu yang sampai sekarang masih terlihat bentuk aslinya. Untuk masuk ke jembatan ini juga agak sulit, makanya jembatan Enang-Enang itu digeser agak ke kanan. Kalau kita lihat dari jembatan awal, dipastikan banyak kendaraan yang tidak bisa menanjak ke atas. Saat ini kita juga bisa melihat banyaknya truk dan mobil yang kesulitan menanjak di tikungan. Pembangunan jalan yang memakan waktu belasan tahun tentu saja menimbulkan berbagai masalah yang berujung kepada jatuhnya korban jiwa. Pada saat itu, para pekerja meratakan tanah dengan cangkul yang mengenai batu cadas dan besar. Proses selanjutnya dengan memahat batu cadas tersebut sedikit demi sedikit sampai rata dengan jalan. Tidak terhitung berapa banyak darah yang tumpah dan berbagai macam kisah sedih serta air mata dari sejumlah keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai selama pembangunan jalan ini. Pembangunan yang hampir batal. Kalau melihat peta awal pembangunan Jalan Gayo, sepertinya Belanda sempat berusaha membuat jalan tanpa melewati kawasan Enang-Enang. Jalur awal rencana dimulai dari Blang Rakal menuju ke tol. Di peta tersebut sudah digambarkan jalan tersebut, namun tidak diketahui kenapa alternatif jalur tersebut tidak diambil. Maka kemudian pembangunan melalui Enang-Enang kembali dilanjutkan. Biaya pembangunan Jalan Gayo. Pembangunan Jalan Gayo pada saat itu masih menggunakan alat-alat sederhana, namun biaya pembangunan ini mencapai 20.000 gulden per kilometer. Sedangkan biaya perawatan jalan ini sekitar 500 gulden per kilometer. Pada tahun 1916, dengan 40.000 gulden diperoleh emas seberat 5,6 kg, sehingga diperkirakan biaya pembangunan Jalan Gayo setara dengan 1,99 miliar rupiah per kilometer, atau kurang lebih sekitar 204 miliar rupiah. Dengan biaya pemeliharaan setara dengan 1,6 juta rupiah per kilometer. Perekonomian masyarakat usai pembangunan Jalan Gayo. Sebelum pembangunan jalan Takengon-Biren, jalur akses transportasi harus melalui Lokop Serbajadi menuju ke Perlak atau Tamiang. Lokop Serbajadi merupakan titik distribusi barang dan jasa ketika itu. Jarak Lokop Blang Kejren lebih dekat dibanding Takengon Lokop. Saat itu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah Lokop dan Gayo Lues jauh lebih maju dibandingkan Gayo Lut, Aceh Tengah atau Bener Meriah. Setelah selesai pembangunan Jalan Gayo pada tahun 1914, pertumbuhan ekonomi Gayo Lut terus dipacu. Industri terpenting didirikan, perkebunan kopi dan hortikultura berkembang, kampung-kampung baru pun bermunculan. Banyak perubahan usai pembangunan Jalan Gayo, roda ekonomi mulai diputar. Para pekerja dari luar Gayo didatangkan secara bertahap. Industri terpenting didirikan. Sarana transportasi berubah dari tenaga manusia ke kereta kuda. Dan terakhir mobil mulai digunakan untuk datang ke Gayo. Perlahan-lahanlah kampung-kampung baru bermunculan satu persatu seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya sektor pertanian, sektor pariwisata pun dipacu. Danau Lut Tawar destinasi wisata andalan sejak lebih dari 100 tahun lalu. Sarana pendukung seperti telepon mulai beroperasi pada tahun 1930. Penelitian ilmiah pun meningkatkan produksi dilakukan bertonton getah damar diangkut keluar dari Gayo, yang akhirnya bermuara kepada pendapatan masyarakat juga. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua. Jangan lupa untuk share video ini agar sejarah Aceh tidak hilang dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Saya Aceh Clip undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.